Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Baik, pada pertemuan pagi ini Bapak akan memberikan materi pangkat nol, pangkat negatif, dan bentuk akar. Bapak akan menjelaskan tentang pengertian pangkat nol. Pangkat nol. Anda perhatikan contoh pembagian bilangan berpangkat berikut. Misalnya 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan, kalau kita tulis perkalian berulang dari bilang berpangkat 2 pangkat 2, maka 2 pangkat 2 yang jadi penyebut ini akan menjadi 2 kali 2 per Bapak ulangin, yang di atas disebut pembilang, 2 kali 2 yang di bawah disebut penyebut. Maka penyebutnya juga akan berubah menjadi 2 kali 2. 2 kali 2 dibagi 2 kali 2. 2 kali 2 sama dengan 4 di bawah 2 kali 2 sama dengan 4. Maka 4 dibagi 4 1. Kita tahu untuk pembagian bilangan berpangkat 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan, maka bilangan berpangkatnya dapat kita tulis menjadi 2 pangkat 2 kurang 2 sama dengan 2 pangkat 2 kurang 2 sama dengan 0. Nah, Ananda tahu bahwa 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 1. Yang bentuk di bawah ini bentuk pembagian bilang berpangkat, bahwa 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 kurang 2 sama dengan 2 pangkat 0. Artinya 2 pangkat 0 ini sama juga dengan 1. Contoh kedua Bapak akan berikan, misalnya min 3 pangkat 3 dibagi min 3 pangkat 3. Kalau secara perkalian berulang, maka min 3 pangkat 3 itu akan kita tulis menjadi min 3 kali min 3 kali min 3 per min 3 kali min 3 kali min 3 sama dengan min kali min positif atau negatif kali negatif positif, negatif kali positif, negatif kali negatif positif, positif kali negatif, maka negatif. 3 kali 3 kali 3 27. Begitu juga yang di bawah, min 27. Kita tahu min 27 dibagi min 27 adalah 1. Nah, berikut kalau kita tulis secara operasi pembagian, min 3 pangkat 3 dibagi min 3 pangkat 3,
itu akan menjadi min 3 pangkat 3 kurang 3 sama dengan min 3 pangkat 3 kurang 3 0. Min 3 pangkat 0 kita tahu dari sini bahwa min 3 pangkat 3 dibagi min 3 pangkat 3 kan 1. Sedangkan dalam bentuk pembagian yang lainnya bahwa min 3 pangkat min 3 sama dengan min 3 pangkat 3 dikurang 3, min 3 pangkat 0 berarti 1 juga. Jadi Ananda dapat kita buat kesimpulan misalnya bilangan basisnya atau pokoknya A dipangkatkan 0 sama dengan 1, dimana kita tahu bahwa bilangan pokok A ini adalah bilangan basis yang bisa berupa bilangan bulat. Bilangan bulat itu bulat negatif, bisa 0 dan bisa juga bilangan bulat positif. Ini penjelasan tentang pangkat 0. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan pangkat negatif. Pangkat negatif. Pangkat negatif. Pangkat negatif kita perhatikan contoh berikut. Dua pangkat min 1, 3 pangkat min 2, 4 pangkat min 5, min setengah pangkat min 2, dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh dari pangkat negatif atau bilangan berpangkat dengan pangkat negatif. Sekarang nanti kita perhatikan penjelasan Bapak. Bapak ambil contoh misalnya 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 3. Secara perkalian berulang, 2 pangkat 2 itu 2 kali 2 dibagi 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 kali 2 dibagi 2 kali 2 itu akan menjadi 1. Sehingga hasilnya adalah 1/2. Perhatikan contoh atau keadaan yang lainnya. 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan secara operasi pembagian bilangan berpangkat. Apabila bilangan berpangkat itu pokoknya sama, maka pangkatnya akan kita kurangkan. 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2 dikurang 3 sama dengan 2 pangkat min 1. Jadi berdasarkan dua keadaan ini, maka dapat kita simpulkan bahwa 2 pangkat min 1 itu sama dengan 1/2 pangkat 1. Jadi ini merubah bilangan pangkat negatif menjadi bilangan berpangkat positif.
Atau sebaliknya, misalnya 2 pangkat 2 mau diubah jadi pangkat negatif, maka dia akan menjadi 1/2 pangkat min 2. Jadi 2 pangkat min 1 sama 1/2 pangkat 1. Atau dari pangkat positif mau diubah jadi pangkat negatif, 2 pangkat 2 sama dengan 1/2 pangkat min 1. Nah, ini pangkat negatif. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan bentuk akar. Bentuk akar namun sebelum Bapak menjelaskan bentuk akar, Bapak akan memberikan contoh soal tentang bilangan berpangkat negatif. Bilangan berpangkat negatif. Latihan 1. Ini perintahnya, ubah ke pangkat negatif. 1/3 pangkat 2. Yang kedua, 4 pangkat min 1. Yang ketiga, min 2 pangkat 2. Ya, coba Anda kerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit. Baik, yang nomor 1 jawabannya min 3 pangkat, Bapak ulangi. Nomor 1 ini 1/3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat min 2. Nomor 2, 4 pangkat min 1 ini berubah jadi pangkat. Ini Bapak ganti nih, misalnya pangkatnya ini harusnya positif nih. Bapak ganti 4 pangkat 3 akan menjadi pangkat negatifnya 1/4 pangkat min 3. Nah, ini min 2 pangkat 2 akan menjadi 1/min2 pangkat min 2. Ini salah satu contohnya. Beberapa contoh. Baik, selanjutnya kita akan masuk bentuk akar. Bentuk akar ini Ananda dapat menemukan permasalahan atau
pada saat Anda menyelesaikan Pitagoras, Anda ingat bahwa ini adalah angka 3 pada waktu kelas 8 ya. Sisi miringnya 5, ini 3 cm, 5 cm, 4 cm. Nah, jika kita mau mencari panjang AC, maka Pitagorasnya adalah AC kuadrat sama dengan, jadi kuadrat sisi miringnya sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. C kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Jadi kita mau membuktikan apakah benar dengan ukuran AB 3 cm dan BC 4 cm akan menghasilkan panjang 5 cm. Maka yang kita ganti adalah AB. AB 3 kuadrat ditambah BC nya 4 kuadrat sama dengan, ini AC kuadrat, ini AC kuadrat, ini 9 tambah 16, 4 kuadrat ya 16, sehingga AC kuadrat sama dengan 25. Terus AC sama dengan akar, di sini tertinggal Bapak satuannya, maka di sini 2 akar 25 cm kuadrat, satunya ikut diakarkan, maka AC sama dengan 5 cm. Nah, bentuk akar ini sebenarnya Anda sudah menemukan pada waktu kelas 8 tentang segitiga Pitagoras. Kalau kondisi-kondisi lain itu Bapak akan jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Bapak akan jelaskan mendapatkan akar kuadrat dari suatu bilangan. Jadi mendapatkan akar kuadrat dari suatu bilangan. Misalkan A kali A sama dengan A kuadrat sama dengan, kita buat 14.400, sehingga untuk mendapatkan akar kuadrat dari bilangan 14.400, maka A itu sama dengan A kuadrat, kuadratnya akan berubah menjadi
tanda akar. Jadi A sama dengan akar 14.400. Bapak ulangi, akar 14.400 dibaca akar kuadrat dari 14.400. Ingat, membaca bentuk akar ini, tanda akarnya adalah akar kuadrat dari 14.400. Selanjutnya A sama dengan akar 14.400 itu dapat kita tulis perkaliannya adalah akar 144 kali 100. Berarti sama dengan, ini tanpa kalkulator ya. Berarti akar 144 dikali akar 100. Akar 144 adalah 12, akar 100 adalah 10, sehingga hasilnya 110. Jadi akar 14.400 adalah 110. Nah, ini mendapatkan akar kuadrat dari suatu bilangan. Baik, yang kedua, Bapak akan jelaskan mendapatkan akar pangkat N, akar pangkat N dari suatu bilangan. Akar pangkat N dari suatu bilangan. Misalkan diketahui volume suatu kubus adalah 64 cm kubik atau 3. Berapakah panjang rusuk kubus tersebut? Nah, ini untuk mendapatkan akar pangkat N
dari suatu bilangan tersebut, maka kita jawab misalkan panjang rusuk tersebut adalah K, maka volume kubus adalah P sama dengan K pangkat 3. Ini akan ekuivalen menjadi volumenya 64 sama dengan K pangkat 3. Maka untuk memperoleh nilai K, bentuk 64 sama dengan K pangkat 3 dapat diubah menjadi bahwa K sama dengan akar pangkat 3. Jadi pangkat 3 dari K itu menjadi pangkat 3 dari akar sama dengan akar pangkat 3 dari 64. Akar pangkat 3 dari 64. Ingat bahwa 64 itu adalah perkalian dari bilangan 4 kali 4 kali 4, dan kita tahu bahwa 4 pangkat 3 itu 4 kali 4 kali 4 itu sama dengan 4 pangkat 3, sehingga hasil dari akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Baik, yang ketiga. Menyederhanakan perkalian bentuk akar. Menyederhanakan perkalian bentuk akar. Jika A dan B bilangan positif, maka berlaku
1 B akar A ditambah C akar A sama dengan akar A, maka bisa dijumlahkan B tambah C akar A. 2 B akar A kurang C akar A, maka bentuk akarnya sama, jadi konstantanya bisa kita kurangkan. B kurang C akar A. Yang ketiga, akar A kali B sama dengan akar A kali B sama dengan akar A kali akar B. Nah, ini menyederhanakan perkalian bentuk akar. Terus jika A besar dari 0 dan B besar dari 0, maka berlaku akar A bagi B sama dengan akar A bagi akar B. Amati contoh di bawah ini. Bentuk akar penyederhanaan. Misalnya akar 8. Jadi penyederhanaannya kita buat faktor perkalian akarnya, di mana salah satu faktor akarnya itu merupakan bilangan akar kuadrat. Akar 8 itu sama dengan akar 4 dikali akar 2. Akar 4 2 akar 2, itu penyederhanaannya. Berikut akar 45. Jadi penyederhanaannya akar 45 kita tentukan atau kita cari perkalian atau faktor dari 45, di mana di antara faktor itu ada bilangan yang bisa diakarkan. 45 itu adalah 9 kali 5 atau akar 9 kali akar 5. Jadi akar 9 adalah 3, maka menjadi 3 akar 5. Terus kondisi yang lain, akar 1,25. Nah, ini 1,25 kita ubah bentuk menjadi bilangan pecahan 125. Di dua angka di belakang koma itu adalah pembaginya 100, di mana akar 125 kita pisah
bagi akar 100 menjadi 125 itu adalah 5, 100 itu adalah 10, maka akan sama dengan 0,5. Ini ada contoh yang Bapak berikan. Nah, Anda amati. Satu contoh Anda kerjakan. Coba akar 200 sederhanakan. Bapak tungguin. Akar 200. Ya, kita jawab akar 200 sama dengan, kita cari faktor perkaliannya, diantaranya ada bilangan yang bisa diakarkan. Akar 200 itu adalah akar 100 kali akar 2. Akar 100 10, maka 10 akar 2. Nah, bagaimana kalau bentuk akar berikut? Akar 12 ditambah akar 27. Kalau ini ditambah langsung nggak bisa, tapi kita buat penyederhanaannya adalah arahkan ke akar yang sama. Kita tahu bahwa 12 itu bisa dibagi 3, 27 dibagi 3, maka 12 adalah akar 4 dikali akar 3 terus tambah 27 itu bagi 3 9, jadi akar 9 bagi akar 3. Ini menjadi 2 akar 3 ditambah 3 akar 3. Akarnya udah sama, maka konstanta di depannya bisa kita jumlahkan. 2 tambah 3 5 akar 3. Ya, perhatikan sejenak biar Anda paham. Baik, kalau Anda sudah paham, kita lanjutkan contoh yang lainnya. Akar 8 ditambah akar 18 dikurang akar 32. Jadi dapat kita sederhanakan. Anda perhatikan dulu bahwa 8 ini ada bilangan basis 2 untuk bilangan berpangkatnya. 18 bisa dibagi 2 juga, dan 32 bisa dibagi 2 juga. Sekarang 8 kalau kita bagi 2 jadi 4, maka ini akan menjadi akar 4 kali akar 2 ditambah. Ingat, untuk penjumlahan dan pengurangan akarnya harus sama, maka bisa dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Akar 18 akar 9 kali akar 2. Akar 32 akar 16 kali akar 2. Jadi akar 2 akar 2 akar 2.
Selanjutnya akar 4 itu 2 akar 2, akar 9 itu 3 akar 2, akar 16 itu 4 akar 2. Nah, karena akarnya udah sama, maka angka depan atau konstantanya bisa kita jumlahkan. 2 tambah 3 5 dikurang 4 berarti 1, atau ditulis akar 2. Ini menyederhanakan bentuk-bentuk akar. Nah, mungkin ada Anda yang ingin bertanya, bagaimana Pak kalau perkaliannya, misalnya perkalian. Ya, ini biasa aja, misalnya kalau akar 2 kali akar 3, ini dapat dikalikan langsung bahwa akar 2 kali 3 sama dengan akar 6. Biasa aja ini kalau untuk perkalian. Sama juga kalau untuk pembagian, misalnya akar 16 dibagi akar 2, ini bisa diubah menjadi akar 16 bagi 2 sama dengan akar 8. Ini untuk kondisi pembagiannya. Nah, Bapak akan menambahkan yang selanjutnya. Kita lihat dulu. Nah, ya, Bapak kasih latihan untuk 2 soal Anda kerjakan. Latihan akar 125, sederhanakan. Dan satu lagi akar 600. Ya, 5 menit Bapak tunggu. Silakan Anda kerjakan. Ya, kita jawab bagaimana akar 125. Akar 125 adalah akar 25 kali akar 5. Maka hasilnya 5 akar 5. Akar 600 akar 100 kali akar 6, hasilnya 10 akar 6. Ya, betul sekali. Yang terakhir, Bapak akan menjelaskan tentang merasionalkan bentuk akar kuadrat. Yang pertama, bentuk A per akar B.
ini merasionalkan bentuk akar itu adalah bahwa sebuah bentuk dari pecahan di mana A ini penyebut, Bapak ulangi, A ini adalah pembilang, yang bawahnya adalah penyebut. Merasionalkan bentuk akar itu adalah menghilangkan penyebut yang berbentuk akar, yaitu akar B. Caranya bagaimana? A per akar B, maka atau sama dengan A per akar B itu dikalikan dengan akar B dibagi akar B. Akar B dibagi akar B kan 1. Terus ini akan menjadi A akar B per akar B dikali akar B itu adalah akar B dalam kurung kuadrat. Itu akan menjadi A akar B di kuadrat itu adalah B per B akar B. Jadi kita tidak ketemu lagi penyebut akar. Kondisi yang kedua yaitu A per A tambah akar B. Nah, di sini penyebutnya adalah A ditambah akar B. Ini kita rasionalkan dengan cara A per A tambah akar B itu dikalikan dengan bentuk sekawan dari penyebut ini, yaitu A kurang akar B per A kurang akar B. Selanjutnya akan menjadi yang di atas A kali A kurang akar B. Yang di bawah kita buat kurung. Hasil perkalian ini adalah perkalian yang berbentuk tanda yang beda seperti ini. Itu kalau distribusi perkaliannya bisa kita sederhanakan langsung bahwa ini dapat kita lakukan A kali A, ini akan menjadi A kuadrat, positif kali negatif, negatif, terus akar B kali akar B menjadi akar B kuadrat. Nah, ini dapat menjadi A kali A kurang akar B per A kuadrat kurang B. Akar B dikuadratkan adalah B. Ini kondisi yang penyebutnya adalah ada akar. Nah, sekarang yang ketiga A per akar A kurang akar B. Ini untuk merasionalkannya, maka akan kita kalikan dengan sekawan dari penyebut akar A kurang akar B, nanti dikali di sini akan menjadi akar A ditambah akar B per akar A ditambah akar B. Ini akan menjadi A, Pak singkat aja, menjadi akar A ditambah akar B. Terus yang di bawah itu akan menjadi A kali akar A adalah A, negatif kali positif negatif, akar B kali akar B adalah B. Ini bentuknya. Sekarang Bapak memberikan contoh 1.
misalnya 2 per akar 3. Coba dirasionalkan, yaitu 2 per akar 3 kali akar 3 per akar 3. Akar 3 kali akar 3 adalah 3, atau akar 9 sama dengan 3. Ini menjadi 2 per 3 akar 3. Yang kedua, Bapak akan memberikan contoh, misalnya 3 per 2 ditambah akar 3 lah. Nah, ini rasionalnya adalah 3 per 2 tambah akar 3 dikali 2 kurang akar 3. Sekawannya 2 kurang akar 3. Ini akan menjadi 3 dalam kurung 2 kurang akar 3 per 2 kali 2 4. Positif kali negatif. Negatif akar 3 kali akar 3 adalah 3. Maka hasilnya adalah 3 kali 2 akar 3 per 4 kurang 3 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 3 kali 2 6 dikurang 3 akar 3. Nah, ini contoh yang kondisi dua kondisi. Yang terakhir, Bapak akan memberikan kondisi di mana penyebutnya ada pengurangan, yaitu contoh ketiga. Misalnya Bapak akan memberikan contoh yang sederhana dulu agar Anda bisa paham, yaitu misalnya 3 per kita ambil akar 5 dikurang akar 2. Jadi nanti 3 per akar 5 kurang akar 2. Untuk merasionalkannya kita kalikan dengan sekawannya, yaitu akar 5 ditambah akar 2 per akar 5 tambah akar 2. Ini akan menjadi 3 buka kurung akar 5 ditambah akar 2 per akar 5 kali akar 5 ya akar 5, minus kali plus minus, akar 2 kali akar 2 adalah 2. Selanjutnya akan menjadi 3 buka kurung akar 5 ditambah akar 2 per lihat per 5 kurang 2 3. Sehingga 3 sama 3 bisa kita bagi. Hasil akhirnya adalah akar 5 ditambah akar 2. Iya. Nah, ini perhatikan dulu secara seksama. Nah, tuh contoh-contoh dari merasionalkan bentuk akar. Untuk Ananda latihannya nanti akan Bapak kirimkan melalui GCR-nya. Jadi saya akhiri materi bilangan pangkat 0, bilangan pangkat negatif, dan bentuk akar. Harapan Bapak, Ananda setelah menonton video ini, Ananda bisa memahami dan bisa nanti menyelesaikan permasalahan-permasalahan tentang bilangan pangkat 0, bilangan pangkat negatif, dan bentuk-bentuk akar dalam bentuk persoalan atau aplikasi-aplikasi soal. Itu lebih jelasnya Ananda bisa melihat contoh-contoh yang ada di buku paket. Bapak di sini hanya menjelaskan materi konsepnya saja. Untuk contoh, Ananda dituntut melihat buku paket. Akhir kata, sebelum saya tutup, saya mendoakan Ananda semua paham dan mudah mengerti, sukses mempelajari matematika, dan nanti Ananda saya doakan sukses
mencapai cita-citanya. Pesan Bapak, tetap semangat, jaga kesehatan badan, makan makanan yang sehat, terutama untuk meningkatkan stamina. Saya doakan semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat selalu dari wabah COVID-19 saat ini. Akhir kata Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.